Kalau Anda seorang diplomat negara itu bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang ngerti yang saya tuju ini siapa, bisa nggak kemauan saya dengan kemauan dia itu ketemu, sedikit kata-kata, langsung deal, langsung salaman, langsung go. Baik, Bang Fahri, penyampaian Bang Fahri kurang lebih 30-45 menit. Saya serahkan waktunya kepada Bang Fahri untuk 30-45 menit ke depan. Silakan Bang Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Pertama saya mohon maaf karena saya ini di kampung ini. Di kampung ini suasananya cukup terbatas. Kampungnya agak remote lagi. Kalau kita ke kampung saya ini, kita naik pesawat ke Mataram 1,5 jam dari Jakarta. Kemudian dari Mataram pergi laut dan nyebrang kira-kira 6 jam. Sementara sekarang tidak ada penerbangan di pulau saya ini, di Pulau Sumbawa ini nggak ada penerbangan. Ada di ujung di pulau di Bima ya, tapi ini di tengah ini di Sumbawa. Jadi saya mohon maaf ini barusan saya lagi habis pergi lihat instalasi bendungan yang lagi dibangun di dekat sini. Nah, ini mungkin audiens saya ini mayoritas SMA kali ya. SMA, betul. Bang Fahri, SMA. Jadi, SMA Lab School, Jakarta. Sudah punya hak pilih belum nih? Karena kalau sudah punya hak pilih, beda nuansanya harus kampanye ini kan. Kalau belum punya hak pilih ya udah kita tenang-tenang aja. Tapi begini, terima kasih pertama-tama saya diundang. Meskipun ada di kampung masih diajak bicara, tapi ini ada semacam sharing saja. Jadi jangan ambil ini sebagai penjelasan teoritis ya, tapi ambillah sebagai my experience, karena saya bisa dibilang juga masuk ke dalam kelas yang sebenarnya membangun confidence itu sebagai basis dari keahlian public speaking, lobby dan diplomasi itu kan confident. Ya karena saya datang dari kampung sekali ya. Waktu saya SD, saya bisa bilang di kampung saya ini belum ada mobil. Waktu saya SD tahun 84 mungkin itu baru masuk listrik ke kampung saya. Jadi umur saya itu sudah 13 tahun baru ada listrik. Baru saya lihat listrik di kampung saya ini. Dan lalu kemudian saya SD, SMP, sampai SMA di kampung. Ya. Baru setelah kuliah, saya sempat mampir sebenarnya kuliah sebentar di Mataram, ya, di Universitas Mataram, itu negeri, ya karena saya UMPTN dulu itu, namanya ujiannya UMPTN. Susah itu kita membayangkan bisa masuk ke Jakarta, karena mata pelajaran kita di kampung ini kayaknya nggak dilatih untuk menghadapi soal-soal sulit yang berasal dari Jakarta. Nah, akhirnya lulus di Mataram sebentar, tapi setelah itu saya berlatih untuk masuk ke Fakultas Ekonomi UI, ya. Dan alhamdulillah 2 tahun berikutnya saya masuk ke Fakultas Ekonomi UI. Katanya waktu itu tahun-tahun 92, waktu saya masuk menjadi mahasiswa UI itu katanya kampusnya para menteri gitu. Sebab dulu hampir semua, pernah setengah menterinya Soeharto itu berasal dari fakultas saya di Fakultas Ekonomi UI. Gubernur Bank, Menteri Keuangan, Menko Ekuin dulu ceritanya. Itu semua berasal dari fakultas saya pastinya. Makanya muncul istilah mafia Berkeley kan, karena Menteri Keuangan atau Menteri-Menteri Ekonominya Pak Harto, Orde Baru itu berasal dari fakultas saya. Jadi Anda bayangkan bagaimana saya harus membangun confidence saya dari very button gitu ya, merangkak ya from very bottom, merangkak satu demi satu sampai ke Jakarta. Ya alhamdulillah bisa demo ya kan, lalu kemudian tercatat sebagai aktivis mahasiswa 98 dan kemudian menjadi anggota parlemen ya 15 tahun ya.
Setelah 15 tahun, saya mengundurkan diri, artinya nggak mau mencalonkan lagi. Kalau saya mencalonkan lagi, insya Allah orang NTB ini pasti masih milih saya, cuman saya merasa harus istirahat dulu lah sebentar. Sudah hampir 20 tahun ya sejak menjadi anggota MPR dulu ya, untuk diketahui oleh teman-teman. Tahun 98 setelah demonstrasi, saya ditelepon oleh almarhum Presiden Habibie, diminta untuk menjadi anggota MPR. Maka kalau dibaca di sejarah MPR tahun 98 itu, jadilah saya anggota MPR paling muda ya. Umur saya 27 tahun waktu itu. Nah, itu sekilas ya. Jadi saya ingin ceritakan 3 hal paling tidak. Satu itu my story, yang kedua itu adalah bagaimana membangun confidence sebagai basic dari public speaking, lobby, dan diplomasi. Dan yang ketiga adalah tentang berlatih ya, menuju masa depan. Jadi teman-teman sekalian, saya betul-betul lahir di Sumbawa ini, ya, sampai SMA di Sumbawa ini, dan kemudian pindah ke Jakarta sampai sekarang. Tapi sekarang saya suka pulang karena ibu saya nggak mau tinggal di Jakarta, jadi saya mesti bolak-balik ke Sumbawa. Yang kedua yang saya mau katakan itu adalah confident. Jadi ini nggak ada ilmunya kadang-kadang kita katakan itu, karena orang pada level tertentu, termasuk di antara kita sekarang ini, ada guru, ada siswa. Kadang-kadang yang namanya confident itu, sebentar, saya hilangkan aja background-nya karena kayaknya biar terasa kampungnya, ini kampung nih soalnya. Karena confident itu sesuatu yang kadang-kadang datang dari dalam sekali. Itu sebabnya kadang-kadang ada guru, ada siswa, kadang-kadang siswanya bisa lebih confident daripada guru. Ya. Karena sekali lagi ini sesuatu yang datang dari dalam. Sama juga dengan public speaking. Ya, ada anak siswa bisa pidato, ada siswa bisa pidato kayak Soekarno, tapi ada presiden yang kadang-kadang tidak sanggup berpidato, atau politisi tidak sanggup berpidato. Itu basisnya itu ada di confident, ada di dalam gitu. Sama juga dengan lobby. Anda tidak bisa lobby dengan mental kalah gitu. Anda hanya bisa lobby dengan mental menang. Lobby dan diplomasi itu kira-kira sama lah. Kita nggak bisa lobby atau diplomasi dengan mental kalah. Jadi kalau kita ketemu orang, tapi kita sudah tidak confident, gitu, itu Anda nggak usah bicara lobby, Anda nggak usah bicara diplomasi, Anda sudah kalah. Gitu. Melakukanlah penyerahan diri, ya, tunduk, ya, total begitu. Anda nggak confident. Kalau Anda nggak confident, Anda nggak bisa lobby. Hanya orang menang yang bisa lobby, hanya orang menang yang bisa berdiplomasi. Makanya mentalitas menang itu harus ada setiap saat. Mentalitas menang itu dalam pengertian confident itu. Kalau Anda confident, Anda bisa menghitung langkah orang. Kalau Anda confident, Anda bisa menghitung maunya orang. Tapi kalau kita tidak confident, kita nggak bisa hitung maunya orang. Nah, makanya sekarang itu pertanyaan paling pentingnya tentu adalah bagaimana kita membangun confident ini gitu. Ini yang menurut saya perlu pelatihan yang cukup, dan usia SMA itu relatif memang merupakan usia yang paling baik untuk kita melatih confident kita. Ada 3 hal yang teman-teman kita perlu ada sebagai modal kita untuk membangun confident itu, ya, kepercayaan diri kita. Sebelum kita bicara nanti public speaking itu sebenarnya teori. Ada banyak orang nggak pernah berlatih public speaking, tapi karena confident dia cuma hadir di podium. Kadang-kadang dia cuma sambil ketawa, dia mengucapkan beberapa kata, itu dalam sekali maknanya. Tapi ada orang berlatih, tetapi karena di dalamnya nggak kuat, akhirnya datar, tawar, ya. Nggak ada isinya, kata orang, bikin ngantuk. Kalau pidato di TV, orang rubah channel, ibu-ibu pindah telenovela. Nah, ini adalah problem yang datang dari dalam, ya. Anda tidak bisa mendelivery message kalau Anda itu tidak datang confident-nya dari dalam. Nah, sekarang 3 hal ini yang perlu digarisbawahi. Kita harus punya ini dan harus dilatih nih, ya. Teman-teman harus melatih diri ini, harus punya 3-tiganya ini. Pertama, itu saya mulai dari cara Tuhan mengajarkan manusia. Yang pertama namanya Iqra, membaca. Mustahil itu
kalau kita baca baik Al-Quran, bahkan juga Bible itu message-nya itu memang dimulai dari membaca, dari kata. Gitu. Itu artinya pesan membaca ini pesan langit, pesan paling penting. Itu sebabnya di usia kita paling muda seperti ini, kita harus mentradisikan diri kita untuk membangun kapasitas dan kemampuan membaca yang luas. Ini yang saya kira di antara kita harus betul-betul berlatih sekarang, menikmati bacaan, menguasai bacaan, mendalami bacaan. Karena ini tadi pesan langit, nggak mungkin tidak ada maknanya. Karena semuanya mulai dari membaca tadi, Iqra, mulai dari membaca. Pada awalnya adalah kata, ya. Pada awalnya adalah firman kalau di dalam Bible itu. Membaca. Karena itu sebenarnya mungkin kalau kita melirik ke saya ya, pengalaman saya pribadi, alhamdulillah saya dari kecil itu memang senang membaca. Gitu. Saya perhatian saya kepada yang lain itu ada, saya main-main anak kampung ya, saya main bola, saya mandi di laut, berenang di sungai, lari ke hutan, cari buah-buahan ke hutan, itulah the beauty on becoming villagers kayak saya ini. Jadi punya masa lalu di tengah hutan, punya masa lalu di laut, punya masa lalu di sungai. Itu memperkaya saya. Tapi jangan tanya soal buku, saya senang sekali membaca semua cerita. Sekolah saya nggak punya perpustakaan. Karena memang sekolahnya juga kayak sekolah Laskar Pelangi itu. Kebetulan sekolah Muhammadiyah di kampung saya. Tapi saya ini nggak tahu dari mana ceritanya. Ibu saya juga bercerita ke saya. Saya senang sekali mengumpulkan clipping. Jadi kalau saya lihat koran bekas, ya kan, majalah bekas itu, kata ibu saya itu kayak setan saya itu. Langsung saya kumpulin, langsung saya gunting dan saya baca isinya itu. Sampai saya menghafal nama-nama presiden di dunia, nama-nama negara, nama provinsi. Kalau nama menteri, dulu kan waktu kabinet Pak Harto itu kabinet pembangunan 1, kabinet pembangunan 2, itu nama menterinya diumumkan. Nggak ada posternya. Tapi itu saya hafal habis itu. Setiap pergantian menteri, memang pergantian menteri dulu nggak sering-sering seperti sekarang. Tapi saya menghafal itu, ya karena senang saya membaca, mengclipping itu. Nah, kemudian ada perpustakaan keliling datang waktu saya SMP itu. Ya, dari Sumbawa, ke kampung saya, dari pusat kota ke kampung saya, kira-kira kalau dulu perjalanan 2 jam mobil itu. Begitu sampai di kampung saya, biasanya itu perpustakaan keliling itu adanya hari Sabtu, saya pasti ngantri bagian yang pertama itu. Dan saya punya hak untuk meminjam 3 buku. Buku bagus-bagus. Makanya di antara buku yang menyusun cara berpikir saya itu adalah misalnya bukunya Michael Hart itu tentang orang-orang yang besar dalam sejarah yang berpengaruh dan mengubah dunia. Nah, teman-teman sekalian, itu membaca. Jadi ambil waktu untuk membaca. Siapa yang tidak mengambil waktu untuk membaca, dia akan menyesal nanti. Karena ada masa ketika Anda membaca tidak bisa nikmat lagi. Karena Anda nggak pernah punya tradisi membaca dari awal. Gitu. Anda harus menikmati membaca dan bahkan memaksa diri membaca. Dari dulu ada nasihatnya para ulama, barang siapa yang pada usianya tidak pernah mau bersusah-susah membaca atau menuntut ilmu, nanti pada saat dia tua dia akan menyesal. Karena itu nggak bisa lagi diakumulasi, nggak bisa lagi ditumpuk begitu. Jadi membaca ini sesuatu yang mesti dipaksa, apalagi sekarang ini di zaman terlalu banyak sosial media, terlalu banyak gadget, terlalu banyak upload, terlalu banyak status begitu ya, penyegaran status. Orang akhirnya tidak membaca apa yang harus dibaca. Malah sukanya membaca tanggapan orang gitu. Kalau di Instagram ya kan, kebetulan pakai kerudung baru di foto, taruh di Instagram, wah senang melihat orang itu like, ada komen ya kan. Seharian itu pekerjaannya. Akhirnya kita alpa membaca apa yang seharusnya menjadi modal kita untuk memperkuat diri kita. Ya, saya usulkan teman-teman banyak membaca sejarah, banyak membaca biografi, menikmati sastra. Tentu kita membaca kitab suci itu juga
salah satu yang menumpuk dan mengakumulasi kekuatan kita, baik pikiran kita maupun jiwa kita. Gitu. Ya, buku-buku yang banyak ya adalah jendela bagi dunia. Kalau sekarang metode belajar sudah banyak, tapi membaca buku itu nggak bisa kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu faktor kedua. Nanti ini akumulatif ya. Saya sarankan Anda nanti menonton itu ada video pendeknya Steve Jobs ya waktu dia memberikan namanya pidato di depan wisudawan Universitas Stanford itu tentang namanya bagaimana dia menemukan Apple itu ya, bagaimana dia menemukan teknologi yang sekarang menjadi tren paling masif di dunia itu dengan menggunakan smartphone itu. Nah, yang kedua itu adalah kalau tadi membaca, yang kedua itu adalah saya sebutnya itu berolahraga. Kalau tadi itu adalah latihan kepada pikiran, sekarang kepada latihan fisik gitu. Saya mengatakan ini di tengah saya sendiri menghadapi persoalan gitu. Sekarang ya. Padahal kalau olahraga itu latihan fisik itu memang tidak boleh berhenti ya. Karena ini diantaranya yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Ya. Badan kita pada intinya itu harus diperkuat. Ya. Tidak boleh menjadi lemah, tidak boleh suka sakit, tidak boleh gampang sakit. Ya. Masukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang baik, yang sehat. Jangan pernah mencoba-coba itu yang namanya merokok, narkotika, apalagi minuman keras ya. Itu jangan pernah. Latih badan kita, latih tubuh kita. Saya pernah dari kampung ini dulu, pernah menjadi juara nasional pencaksilat. Gitu. Tahun 88 saya juara nasional pencaksilat. Ya. Kebetulan ada pertandingan di Jakarta, saya dikirim ke Jakarta, saya pernah menjadi juara nasional. Nah, melatih fisik itu gunanya adalah karena fisik ini adalah penopang dari akal dan jiwa kita. Kalau fisik kita itu tidak kuat, maka pikiran-pikiran besar juga tidak bisa kita operasionalisasikan. Karena itulah kemudian fisik kita harus kuat. Apalagi juga kalau kita bicara public speaking, kita bicara lobby, ya, diplomasi, salah satu cara kita membangun confidence kita adalah dengan adanya fisik yang kuat. Nah, karena itulah dia perlu dilatih, dia perlu dijaga, jangan dirusak. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang kedua yang saya ingin katakan. Yang ketiga adalah melatih jiwa. Gitu. Jadi pikiran, fisik, ya, atau raga, lalu kemudian jiwa, ya, atau ruhani, atau spiritualitas. Apa gunanya jiwa itu? Ya. Jiwa itu gunanya adalah karena dialah hidup. Ya. Makanya di dalam kepercayaan agama itu kan nyawa itu ya sebagai simbolisasi atau manifestasi dari jiwa itu tidak hilang dianggapnya, tapi dicabut. Makanya istilah kita itu kan nyawa dicabut karena dia tidak hilang. Yang hancur itu adalah raga, tapi jiwa tidak hilang. Maka hidup kita ini sebenarnya ditentukan oleh jiwa kita. Ditentukan oleh spiritualitas kita, ditentukan oleh roh kita. Kalau roh kita ini tidak dilatih, ya, dia tidak akan bisa membakar pikiran dan raga kita untuk menyala, untuk bergerak. Gitu. Apa yang menyebabkan kita punya motivasi pagi-pagi? Pengen lari pagi ini, pengen berolahraga, pengen ketemu teman, pengen menghabiskan sebuah buku, ingin mendalami satu persoalan. Itu semua adalah jiwa. Nah, itu sebabnya jiwa itu harus dilatih. Ya. Misalnya ini kita bicara tentang agama, ya, karena selain agama bisa juga ada spiritualitas gitu. Agama itu menyebabkan kita itu menjadi termotivasi. Salah satu cara agama memotivasi adalah bahwa hidup kita ini ada reward-nya. Hidup kita ini untuk satu tujuan yang besar, satu tujuan yang mulia, sesuatu yang akan kita dapatkan apabila kita jalani hidup kita ini dengan baik. Bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada yang kuat, bersandar kepada yang besar, membuat kita kuat, membuat kita besar.
Seluruh manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu cara melatih jiwa kita supaya kita tidak manja, supaya tidak ngambekan, supaya kita tidak gampang dipatahkan, supaya kita tidak gampangnya dikalahkan gitu. Apalagi dalam usia muda seperti ini, ketika ada goncangan, orang itu gampang sekali galau, ya. Ngambek, kecewa, marah, ini sifat-sifat yang tidak boleh ada dalam diri kita, dan itu hanya bisa kalau kita perkuat jiwa kita. Karena itu nanti kalau ada di satu kelas, siapa sih pemimpin di kelas itu yang jiwanya paling kuat? Siapa sih yang jiwanya paling kuat atau pemimpin di situ? Bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang paling kelihatan mantap, yang paling kelihatan matang, yang paling tidak nampak galau. Kalau orang sering galau tuh nggak bisa jadi pemimpin, ya. Yang jadi pemimpin tuh yang tidak galau. Itu nanti yang jadi dikonsultasikan sama temannya. Saya senang sama dia karena dia memberikan saya jawaban. Saya senang sama dia kalau saya mengeluh dia tampung. Orang yang jiwanya kuat itu, dia itu seperti danau yang menampung apa saja persoalan yang ada di sekitarnya. Maka dia akan otomatis menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan yang paling pesolek, yang paling cantik, yang paling banyak ngomong, bukan. Pemimpin itu yang paling tenang, yang jiwanya paling kuat, yang paling bisa kita keluhkan sesuatu kepadanya, yang pelan-pelan dia bekerja selesaikan semua masalah kita, itu pemimpin. Tapi dari mana itu berasal? Dari jiwa yang kuat. Nah, latihan jiwa ini mesti terus dilakukan, ya. Inilah sebabnya kenapa para pendiri bangsa kita itu sangat berkepentingan untuk meletakkan fondasi negara kita itu Pancasila. Dan fondasi pertama dari Pancasila kita itu adalah ketuhanan. Karena Tuhan itu maha besar, tempat kita bersandar, kalau jiwa kita sandarkan padanya, kita jadi kuat. Makanya kita juga harus betul-betul memilih pemahaman yang positif, ya. Jangan memilih pemahaman yang negatif, yang bikin jiwa kita kerdil, kita takut menghadapi dunia. Bahkan katanya anak-anak katanya terpapar radikalisme, meskipun saya juga tidak mau mengentertain orang-orang yang terlalu mencurigai kaum muda begitu ya, sehingga seolah-olah beragama itu menjadi jelek. Salah. Agama adalah sumber motivasi, agama itu adalah sumber kemantapan hati, sumber kebesaran jiwa yang membuat kita kuat. Itulah agama itu gitu, yang membuat kita optimis, membuat hidup kita ini hari-hari berbunga terus, gembira terus. Itulah agama sebenarnya. Makanya jangan anggap kalau ada agama setiap hari bikin kita sedih, sempit dada, takut, malu. Itu bukan agama itu. Ya, percayalah, itu aliran sesat itu. Agama itu yang membuat kita gembira, yang membuat kita senang, yang membuat kita suka bergaul, yang membuat kita happy, yang membuat dada kita itu ikhlas, lapang, menerima, dan seterusnya. Itulah agama. Ya. Sebaliknya itu aliran sesat namanya. Kalau Anda mulai belajar agama terus Anda kelihatannya sedih terus, ya kan, kecewa, takut, nggak mau bergaul, nggak berani ke sono, nggak berani ke sini, itu agama yang salah itu. Agama itu adalah sumber kekuatan kita, sumber motivasi kita, sumber apa yang membuat mantap kita menghadapi dunia ini. Tiap pagi kita bangun, kita bersyukur melihat dunia yang begitu indah. Itulah agama, kita bersyukur. Nah, 3 hal ini menurut saya, ini yang paling penting harus ada pada kita sekarang. Membacalah yang mendalam, sehingga ilmu kita itu seperti samudra yang luas, meskipun kita tahu bahwa kita kalau membandingkan ilmu kita dengan ilmunya Tuhan, itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Tapi membaca adalah perintah langit, karena itu membacalah yang luas, membacalah yang banyak. Yang kedua adalah latihan fisiknya. Topang semua jiwa kita itu dan pikiran kita itu dengan badan yang sehat. Mumpung masih muda, kalian latih fisik ya. Harus pernah berlatih olahraga. Bila perlu bela diri, itu bagus sekali itu. Karena itu juga diantara sumber confident. Ya, Anda Anda cantik, Anda ganteng, tapi kalau ada orang mengancam sedikit secara fisik, Anda takut. Itu nggak bagus. Latih supaya tahu cara kita. Meskipun orang ini besar, ya Anda bilang ya, kalau Anda punya ilmu bela diri, meskipun orang ini besar, kalau dia goyang sedikit pengen ganggu saya, 1 pukulan orang ini saya jatuhkan, ya kan? Itu ada di dalam ilmu bela diri. Makanya olahraga di antara yang baik itu adalah latihan bela diri, ya. Tahu cara ngunci. Kalau orang ini mukul saya ke sini,
Kalau Anda ketemu orang, seolah-olah dia ketemu musuh. Maksudnya itu sumber confident. Ini orang kalau pukul saya dari kanan, saya putar dia, saya tekuk 2 kali, dia jatuh. Ini yang begini-begini ini harus kita latih. Nah, olahraga. Yang ketiga itu adalah latihan spiritual, ya, latihan rohani. Ini sholat, zikir, beribadah, dan sebagainya itu harus menjadi modal kita untuk memperkuat diri kita. Nah, teman-teman, saya tutup ini karena sudah hampir berakhir waktu saya. Public speaking itu, lobby dan diplomasi itu akibat saja dari confidence. Kalau Anda seorang yang punya ilmu banyak, membaca, ya, fisik Anda kuat, spiritualitas Anda kuat, Anda berdiri saja di depan podium, Anda akan bertutur yang menakjubkan, yang mengagumkan, yang kata-kata Anda itu padat dan akan didengar oleh orang. Syaratnya itu. Anda mau berlatih public speaking, tapi Anda sebenarnya nggak punya confidence, nggak ada ilmu karena nggak pernah membaca, ya kan, fisiknya, mohon maaf, sakit-sakitan, tidak kuat, gitu ya. Lalu yang kedua adalah jiwanya juga kering, Anda nggak bisa menyampaikan apa-apa kepada orang. Anda nggak akan mempesona, mau melucu, mau kayak apapun, nggak bisa. Makanya, ya mohon maaf, kan kalau kita sekarang banyak komedian, ya kita nggak bicara public speaking di komedian. Komedian tuh lucu, tapi gampang dilupakan. Gitu. Kenapa? Karena tidak dalam. Public speaking dalam pengertian ini adalah orang yang akan meninggalkan kesan yang mendalam. Ada followership nantinya. Orang itu ikut dengan kata-katanya. Mempengaruhi publik, mempengaruhi ruang masyarakat. Itu yang saya maksud sebagai public speaking. Sementara lobby itu personal sifatnya, ya, interpersonal. Kalau Anda dalam, jiwanya kuat, ilmunya banyak, fisiknya kuat, nggak usah banyak ngomong. Orang itu akan terlobi dengan sendirinya. Begitu orang itu melihat Anda, orang itu sudah berkesan. Ini orang layak untuk saya ikuti kata-katanya. Ini orang layak untuk saya ikuti omongannya. Ini orang layak untuk saya ikuti langkah-langkahnya. Ini orang baik. Ini orang nggak pernah berbuat jahat, selalu menolong. Kalau ada dia di antara kita, kita tenang karena dia meringankan beban semua orang. Itu basisnya, itu mesti keluar dari dalam, dari confident yang kita bangun dengan 3 hal tadi. Sama juga dengan diplomasi. Kalau Anda seorang diplomat negara, katakanlah begitu ya, diplomat negara itu bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang ngerti yang saya tuju ini siapa, kemauan saya apa, kemauan dia apa, bisa nggak kemauan saya dengan kemauan dia itu ketemu, kalau bisa ketemu ngapain banyak ngomong. Sedikit kata-kata, langsung deal, langsung salaman, langsung go. Tapi kalau Anda nggak confident, nggak ngerti baca orang, jangankan baca orang, baca diri aja kita nggak sanggup, maka diplomasinya kacau. Karena kita nggak tahu. Ini ada orang bertengkar berjam-jam, waktu kita datang, kita nggak tahu apa yang dipertengkarkan sebenarnya. Karena ada di antara 2 orang yang gamang. Tapi ada orang yang datang, disuruh ngelobi orang. Susah tadinya orang ini dilobi. Semua orang diajak berantem. Tapi begitu dia datang, dia cuma ngomong 1-2 kata, kok orang itu mau ya? Itu dari mana datangnya? Itu dari dalam. Gitu. Nah, jadi itu saja yang saya ingin sarankan ke teman-teman. Berlatih mumpung masih muda, banyak membaca, latihan fisik, ya kan, latihan spiritual, banyak beribadah, berzikir dan seterusnya. Ini insya Allah akan membuat kita menjadi manusia yang mempesona. Seorang warga negara atau warga republik atau seorang anak bangsa yang mempesona. Kalau kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang mempesona, ya. Seorang Muslim yang mempesona, seorang Kristiani yang mempesona. Apapun agama kita ada pesonanya karena itu berasal dari kebaikan hati kita. Pada dasarnya manusia itu sama. Maka cara kita mengisinya dengan pesona dan latihan-latihan itulah yang membuat dia menjadi beda. Sehingga dia kalau berbicara, public speaking jadi hebat. Kalau dia melobi, begitu gampang. Diplomasi begitu mudah, karena ada isinya dari dalam. Tapi kalau nggak ada isinya, udahlah. Ya. Begitu dia mulai ngomong, orang nggak dengar. Orang kalau dia ngomong di TV, orang matikan TV atau ubah channel. Yang begini-begini adalah sumbernya berasal dari ada tidaknya sesuatu yang berasal dari dalam, dari latihan tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.